membiayai program-program kampanyenya Pak Prabowo, tapi ini imbasnya justru lebih banyak mudaratnya, menciptakan banyak masalah. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Adian soal pelayanan publik, tadi kita juga udah jelasin ya pelayanan publik, kemudian soal pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Jadi gimana nih? Ya, terima kasih Mbak Rifana. Kalau kita melihat asta citanya Presiden, kemudian quick win-nya Presiden, memang kebijakan beliau adalah kebijakan populis. Ya. Dan memang harus kita dukung itu. Memang kita dapat sekarang ini adalah sebagai contoh ya, misalnya tadi bicara tentang makan bergizi gratis. Ini kan kita ingin melihat bahwa anak-anak kita ini tidak ada stunting lagi. Satu. Kedua, kalau kita melihat di India, itu 10 tahun yang lalu sudah dijalankan makan siang bergizi gratis. Apalagi Jepang. Jepang itu sudah 80 tahun. Sehingga dia punya IQ-nya kan tinggi. Kita kan ini sering diolok-olok nih, IQ kita ini 70 sekian. Jauh dari Kamboja. Ya kan? Mendekati Laos. Masa kita negara besar seperti ini mempunyai IQ seperti itu? Berarti kita ini adalah investment untuk sumber daya manusianya untuk ke depan. Ya. Jadi ini kita harus dukung penuh. Walaupun dananya itu, ya katakan tadi cuma 71 triliun, dia akan meningkat jadi 100 triliun. Untuk memberi makan ini 82 juta. Betul, dari 100 triliun itu kan diambil dari pemangkasan kementerian dan juga lembaga lain. Yang tentu saja mengganggu program-program pro rakyat lain di kementerian itu. Saya rasa begini, itu kan juga dana itu kan gelondongan ya. Ya kan? Tinggal kan diserahkan aja kepada kementerian itu mengecek satu persatu. Ya saya berharap kalau untuk pelayanan publik itu ya kalaupun dipotong. Kementerian PU dipotong 80%, sisa 30 triliun itu gimana? Nah tinggal begini aja, 30 triliun itu ya memang pasti dampaknya banyak lah. Pasti pengeluaran itu banyak. Tapi untuk pelayanan publik jangan. Diharapkan jangan sampai ada mengurangi pelayanan publik. Ya untuk utamanya itu. Tapi kalau misalnya itu kan juga paling banyak juga. Kalau nggak rasa 44 triliun itu kan ATK, 44 triliun lagi itu kan perjalanan dinas, itu cukup besar. Dan Presiden kan sudah mensortir itu sampai 9 tingkatan itu. Saya rasa ya udah tahu lah, udah paham lah gitu loh. Tinggal masing-masing kementerian itu memberi laporan lah. Bu. Bisa tambahin lagi ya. Kita kasih makan anak-anak banyak semua ya. Setuju. Itu niatnya baik ya? Baik. Gizi mereka harus bagus, proteinnya harus bagus, kita berikan yang bagus-bagus. Tapi kemudian 10.000 sekolah nggak terbangun. Itu loh. Mereka nggak bisa sekolah nih Bang Andi. Lalu kalau kemudian setelah perut kenyang, gizi masuk, protein masuk, vitamin masuk, ruangan sekolahnya nggak ada. Bingung. Itu kan bingung lagi gitu loh. Nah, bisa nggak kemudian kita membuat program makannya jalan, sekolahnya ada. Gitu loh. Jangan cuma sehat doang, tapi tidak diisi. Jalan lah ya. Ini jelas loh angkanya. Dari 9.300 unit sekolah dan madrasah 2.003 unit, 34 ini hilang. Sekolahnya hilang, 0. Itu data dari mana Bang Dian? Ini paparan Kementerian PU kemarin berrapat bersama dengan Komisi 5. Nggak ada sekolah yang dibangun dalam 1 tahun ini. Madrasah itu dari 2034 jadi 86. Jauh banget. Memang betul kenyang semua, makan semua, sekolahnya nggak ada gitu loh. Nah ini kan jadi akhirnya kontradiktif. Bisa nggak sih kita baik sampai ujung? Bagus sampai ujung. Jadi harusnya seiring sejalan Bang, jangan terlalu fokus ke satu program gitu. Ini problem. Ada 16 komponen yang harus kemudian diefisiensikan. 16 komponen itu terjadi di seluruh kementerian dan lembaga. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di Kementerian Pertahanan? Terjadi. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di kepolisian? Terjadi. Di DPR terjadi nggak? Terjadi. Kenapa nggak dipotong? Ada 16 komponen. Kita bacakan satu persatu. Enggak, kita bacakan satu persatu ya. 16 komponen ini misalnya. Tadi udah kita paparin Bang. Oh sudah ya? Sudah. Ya, ada 16 alat tulis kantor, perjalanan dinas. Ada nggak kemudian efisiensi alat tulis kantor di Kementerian Pertahanan? Ada nggak efisiensi alat kantor di kepolisian? Nggak ada. Di badan gizi ada nggak? Nggak ada efisiensi alat kantor di situ, nggak ada efisiensi kegiatan seremonial, nggak ada efisiensi rapat, nggak ada efisiensi kajian, diklat, honor, percetakan, sewa gedung, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantu, nggak ada. Kenapa? Kenapa di sini harus berhemat, di sini boleh tidak berhemat? Rakyat butuh jawaban itu. Kenapa? Biar fair. Itu loh. Kenapa? Jasa konsultan dihapus loh. Analisa dihapus. Terus kita mau membangun gedung tanpa feasibility studies, ya nggak bisa. Itu menjadi begitu lu bangun bangunan, jembatan, gedung, jalan tanpa FS, pelanggaran, masuk penjara. Tapi anggaran buat FS dan analisa itu dipangkas. Terus apa yang mau kita bangun? Tambah mumet gitu loh. Saya kasih kesempatan dulu ke Badan Anggaran itu dipertanyakan ya.
Begini kan saya katakan tadi bahwa Undang-Undang Nomor 16 2024 itu disetujui di September. Ya, lalu kemudian Oktober itu pelantikan presiden. Ya, DPR juga dilantik, ya presiden juga dilantik. Berjalan 5 bulan, keluarlah instruksi presiden ini soal penghematan, efisiensi dan sebagainya. Jadi lalu kemudian ada sejumlah 16 kementerian lembaga yang tidak dipangkas, ya. Satu di antaranya DPR. Ya DPR tentu kan menyampaikan juga pendapat-pendapatnya, kami jangan dipotong dong, ya. Jadi memang DPR menyampaikan pendapatnya ya? Tentu dong. Jadi DPR jangan dipotong. Iya, kita kan juga menyampaikan itu karena kan itu kegiatan-kegiatan itu kan semuanya difokuskan atau ditujukan ke daerah pemilihan anggota masing-masing. Tapi banyak sekolah yang nggak kebangun loh Bang. DPR ya makanya saya katakan 6 sekian triliun ya, dibandingkan dengan 3.000 sekian triliun itu cuma berapa kira-kira begitu ya. Tapi saya katakan bahwa ini kan semacam peluang dan tantangan juga. Ya, peluang bagi Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian untuk mengevaluasi, karena terus terang saja selama ini kita harus mengevaluasi kinerja kementerian lembaga, ya, soal bagaimana misalnya tidak efisiennya ya program-program mereka begitu, tidak misalnya tidak berorientasi kepada outcome gitu, pencapaian hasil. Meskipun misalnya selama ini ya memang sudah ditekankan bahwa orientasi atau berbasis kinerja, ya. Tapi dalam prakteknya juga tidak seperti itu. Nah, BPK juga selama ini yang dinilai itu adalah kinerja finansial, ya kan. Nah, akhirnya apa? Ya akhirnya kementerian lembaga yang penting habis duitnya itu, yang penting serapannya jelas habis. Programnya yang penting serapannya habis. Ya, gitu. Ini tantangan juga sebenarnya. Tapi kalau dipotong sampai sebanyak itu juga benar sih Bang. Iya benar, nggak mungkin tidak ada imbas. Nah sekarang bagaimana mensiasati ya dan memitigasi imbas itu agar kemudian apa yang diharapkan amanat konstitusi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa itu bisa diwujudkan. Tapi sekali lagi instruksi presiden itu kan kita lihat nanti. Nanti kan ada laporan ya, laporan semester. Iya nanti kan ada laporan semester. Lebih kurang bulan 6 itu ada laporan semester ya terkait dengan pelaksanaan APBN 2025. Nah di situ nanti mungkin ada komunikasi antara badan anggaran dengan pemerintah. Saya mau ke Pak. Oke teman-teman, di sini masih membahas terkait pemangkasan dari Kementerian PU yang mencapai 80% terkait pembangunan di Indonesia. Di sini dari pihak relawan Prabowo ini menjelaskan bahwa ini pemangkasan ini baik tujuannya gitu ya. Karena berkaca pada kondisi anak-anak di Indonesia sekarang ini banyak mungkin anak-anak yang kurang gizi gitu ya, sehingga perlu dilakukan makan siang gratis ini, dan membandingkan juga dengan negara-negara lain seperti India, Jepang gitu ya, yang mereka telah melakukan makan bergizi gratis ini sudah dari lama gitu. Dan kepada para menteri-menteri yang lain itu disarankan untuk melakukan efisiensi saja dengan anggaran yang ada gitu ya, termasuk dari Kementerian PU sendiri. Diharapkan bisa memanfaatkan APBN yang ada, terus bisa kerjasama dengan swasta seperti itu. Nah di sini Bang Adian melakukan istilahnya ya kontra lah terhadap pernyataan tersebut, bahwa ini anak-anak sudah kenyang dengan makan bergizi gratis gitu ya, sedangkan pembangunan sekolahnya tidak ada. Nah, ini anak-anak mau dikemanain ini untuk pendidikannya, mau sekolah di mana gitu ya. Ini juga termasuk kebijakan yang kontradiktif ya. Di sisi lain anggaran digunakan untuk makan bergizi gratis, tapi di sisi lain juga tidak bisa membangun sekolah gitu ya. Ini cukup membuat bingung juga ya ini. Perlu juga kajian ulang mungkin ya dari DPR. Ini diharapkan atau disarankan telah memberi surat untuk menyetop dulu terkait pembahasan anggaran, sehingga bisa nantinya akan ada kajian ulang. Dengan adanya kajian ulang terhadap anggaran yang telah dipangkas ini, mungkin nanti pihak pemerintah harusnya lebih bijak lagi dalam melakukan pemangkasan, sehingga tidak ada kementerian yang merasa dirugikan lah, istilahnya bisa dikatakan seperti itu. Tentu yang dirugikan juga masyarakat itu sendiri ya.
Nah, sehingga dengan pemangkasan yang telah dikaji ulang ini semuanya itu harus sama-sama baik ya. Anak-anak bisa makan bergizi gratis, terus sekolahnya tetap bisa terbangun gitu. Oke, dan gimana menurut kalian? Silahkan terus di kolom komentar, kita diskusi di sana. Mungkin sekian konten untuk hari ini. Yang telah menyaksikan, ucapkan terima kasih.